Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak ibu, hari ini kita membahas materi baru mengenai gerak lurus. Nah, artinya kita membahas tentang benda yang bergerak dalam lintasan yang lurus. Nah, di sini nanti kita membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB. Sebelumnya kita review dulu pemahaman tentang yang pertama, posisi. Posisi itu adalah kedudukan suatu benda atau partikel. Oke. Nah, kemudian dari posisi nanti jika bergerak bendanya, maka dia akan menempuh jarak atau perpindahan tertentu. Nah, apa bedanya jarak dan perpindahan? Sebelum kita bahas tentang besaran, skalar, dan vektor. Jarak di sini dia masuk ke dalam besaran skalar. Perpindahan itu adalah vektor. Nah, jarak dan vektor. Nah, jarak di sini itu lintasannya, ya, panjang lintasan keseluruhan. Panjang lintasan. Oke. Contoh. Example. Si Adil berlari ke arah utara dari posisi A nih, berlari ke arah utara sejauh 3 meter. Berbelok dia ke arah timur sejauh 4 meter. Nah, ini si Adil tadi. Anggap ini adalah posisi si B. Nah, yang namanya jarak itu, jarak kita simbolkan dengan S ya. Nah, yang namanya jarak itu panjang lintasannya, berarti total jarak yang ditempuh. Nah, berarti untuk nilai S-nya, nah berarti kalau seandainya jaraknya itu ya totalnya 3 meter tambah 4 meter. 3 tambah 4 berarti jaraknya 7 meter. Sementara kalau perpindahan, nah kalau perpindahan ini hanya bergantung pada posisinya saja. Perubahan posisi. Nah, kita simbolkan dengan S juga, tapi kita kasih panah lambang vektor ya nak ya. Maka kalau seandainya perpindahan kan perubahan posisi nak. Posisi yang mana? Dari A ke B, tarik garis lurus. Nah, pakai poligon kemarin. Nah, disinilah besarnya perpindahannya. Nah, berarti ini pakai apa? Pitagoras toh. Nah, besarnya perpindahan berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 akar 25 itu 5 meter. Beda ya nak, berarti jarak yang ditempuh 7 meter tapi perpindahannya adalah 5 meter. Oke, dari sini kita masuk lagi. Ketika terjadi perubahan jarak atau perpindahan terhadap selang waktu tertentu, itu kita kenal dengan namanya kelajuan atau kecepatan. Nah, kelajuan V, kecepatan V kita kasih anak panah lambang vektor. Nah, kelajuan ini apa? Jarak yang ditempuh dalam satu waktu. Sementara berarti dia dari jarak ya nak ya. Sementara kalau kecepatan ini dari perpindahan, besarnya perpindahan dalam selang waktu tertentu. Oke. Nah, oke, berarti kalau seandainya ibu pindah ke sini ya. Nah, V sama dengan S per T, atau kita kenal aja dengan si Fit. Nah, si Fit S sama dengan V kali T. Nah, berarti kalau dari soal yang di atas tadi, kalau yang ditanya adalah kelajuan tadi apa nak? Dari jarak ya nak, jarak setelah setiap satu waktu. Nah, anggap dia total waktu si Adil menempuh dari A ke B itu selama 2 sekon kita anggap. Kalau selama 2 sekon berarti jaraknya berapa tadi? 7 meter per 2, 3,5 meter per sekon. Nah, sementara kalau seandainya kecepatan dari mana? Dari perpindahan ya nak ya. Dari perpindahan
selang waktu tertentu. Berarti perpindahannya tadi 5 dibagi waktunya tadi selang waktunya 2. 5 per 2 2,5 meter per sekon. Berarti berbeda ya nak ya, kelajuannya itu 3,5 meter per sekon, perpindahannya 2,5 meter per sekon. Oke, nah terakhir kita bahas tentang perlajuan dan percepatan. Nah, perlajuan itu simbolnya A. Oke, kalau perlajuan kita A, percepatan kita kasih vektor ya nak ya. Nah, perlajuan ini perubahan kelajuan setiap satuan dalam waktu tertentu, dalam selang waktu tertentu. Nah, sementara kalau percepatan itu A, nah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Oke, atau A sama dengan V per T. Ini berarti A sama dengan kecepatan ya, V vektor per T. Ya, ini untuk dasarnya dulu yang wajib kalian ketahui dulu tentang komponen gerak lurus sebelum kita masuk ke GLB dan GLBB. Oke, di sini Bu buat keterangannya tadi berarti apa aja nak? Di sini keterangan. Ada besaran apa aja? S, V, T, sifit tambah A. Oke, S itu apa? Jarak atau perpindahan. Nah, berarti dia masuk besaran panjang kan? Besaran panjang berarti satuannya dalam SI meter. Nah, V itu siapa? Kelajuan atau kecepatan. Nah, rumusnya tadi apa? Jarak per waktu atau perpindahan per waktu. Nah, berarti jarak atau perpindahan itu meter. Waktu itu sekon dibagi dengan waktu, maka satuannya jadinya meter per sekon. T di sini itu tadi waktu ya nak ya, satuannya sekon atau detik. Kalau A itu perlajuan atau percepatan. Nah, meter per sekon dibagi dengan sekon lagi, maka jadinya satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, hati-hati ya nak ya, di sini simbolnya sama, hanya kalian harus paham konsepnya. Kapan dia skalar, kapan dia vektor, kapan dia menjadi jarak kelajuan, atau kapan dia perpindahan dan kecepatan. Ingat aja, kalau jarak itu total lintasan atau total jarak tempuh. Tapi kalau perpindahan, ini dasarnya yang dua ini ya nak. Kalau perpindahan itu cukup posisi A dan B saja, posisi awal dan akhir aja. Oke, ini dulu untuk materi dasar kita sebelum kita lanjut ke GLB dan GLBB. Oke, nah kita lanjut dulu materi tentang gerak lurus. Yang pertama kita bahas mengenai gerak lurus beraturan. Lintasannya lurus, beraturan di sini siapa? Kecepatannya atau kelajuannya, si V. V itu nilainya konstan, berarti dia tetap. Nah, contoh misalnya si Adil itu berlari dari titik A ke titik B ya kan. Nah, dengan kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, pahami dulu maknanya. 3 meter per sekon di sini maksudnya si Adil tadi berpindah dia sejauh 3 meter dalam 1 detiknya. 3 meter per detik. Itu dia maksudnya. Nah, berarti kalau seandainya sampai nanti dia ke titik C, titik D, nah jika seandainya si Adil tadi itu berlari dengan kecepatan yang konstan, otomatis dalam 3 detik aja berpindah sejauh berapa meter? Sejauh 9 meter ya kan? 3 meter dalam 1 detik. Kalau 3 detik berarti 9 meter. Oke, kemudian kalau seandainya dia punya kecepatan yang konstan, berarti dia punya percepatan nggak nak? Percepatan di sini kan dia perubahan kecepatan per selang waktunya. Kalau seandainya konstan tentu
tidak ada yang namanya percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, pada gerak lurus beraturan ini, rumus yang berlaku itu satu aja. Sifit tadi, sifit. S sama dengan jarak atau perpindahan ya, kelajuan atau kecepatannya dikalikan dengan waktu tempuhnya. Nah, kecuali kalau seandainya dia dalam bentuk grafik, ya nak. Nah, di sini biasanya di soal ada dua jenis grafik yang biasanya ada dalam soal nih. Hubungan antara kecepatan v, kelajuan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau bentuk grafiknya kita gambarkan gimana, nak? Kecepatannya kan konstan. Kalau konstan berarti mendatar ya, nak ya. Nah, bentuk grafiknya mendata ini nilai V-nya, ini terhadap T-nya. Nah, di sini kan ada luasan ya, nak ya. Nih, daerah luasan inilah nih besarnya si S tadi, jarak atau perpindahan jarak tempuhnya tadi atau perpindahannya tadi. Nah, kalau seandainya dalam bentuk grafik, jarak atau perpindahan bisa kita cari dengan luas grafik, tergantung bentuk grafiknya nanti. Oke? Nah, kemudian grafik yang kedua tuh yang biasanya keluar di soal, grafik si S jarak atau perpindahan terhadap waktu. Ini biasa sering keluar juga di soal. Nah, kalau grafik jaraknya gimana? Berbeda ya, nak ya. Kalau kecepatan dia iya konstan mendatar. Kalau perpindahan atau jarak tempuhnya gimana? Kalau seandainya waktunya kecepatan yang konstan, tentu perubahan posisinya, nah itu konstan juga ya, nak ya. Semakin lama bertambahnya secara beraturan, jarak bertambah secara beraturan. Yuk kita masuk ini ya, berarti nak di sini deh kita masukin syarat yang keempat, strip. Kalau kecepatannya atau kelajuan konstan, otomatis jaraknya bertambah si S bertambah secara beraturan. Otomatis grafiknya gimana nih jadinya? Naik. Ya, naik. Ini siapa nih? Ini adalah si V. Untuk mencari si V itu bisa dengan, nah ini. Oke, Ibu gambarkan dulu. Ini awalnya berarti di sini ya, di titik nolnya nih ya. Oke, di sini adalah S1 atau T1. Nah, di sini T2, ini berarti S2. Nah, kalau otomatis kan ada V-nya nggak bisa ya, nak, dengan grafik. Kalau untuk mencari V itu berarti rata-ratanya jatuhnya, kecepatan rata-ratanya jatuhnya delta S per delta T, atau S2 kurang S1 per T2 kurang T1. Tetap kita pakai rumus si sifit tadi. Kalau untuk kecepatan kita tetap mencari dengan rumus sifit. Kalau dia jarak atau perpindahan bisa kita cari dengan luas grafik. Nah, segini dulu untuk gerak lurus beraturan. Bisa dipahami ya, nak? Lanjut kita materi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Siapa yang berubah beraturan? Si V-nya tadi ya, nak ya. Kecepatan atau kelajuannya itu berubah secara beraturan. Nah, berarti dia di sini udah memiliki kecepatan awal atau kita kenal dengan V0 dan kecepatan akhir atau kita kenal dengan VT. Ya, nak ya. Nah, contohnya apa? Misalnya nih si Adil tadi mengendarai sepeda motor boleh deh. Oke. Dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, dia mengendarainya dengan mengegasnya secara beraturan. Berarti terjadi pertambahan ya, nak ya, pertambahan kecepatan. Misalnya dari 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon. Berarti menjadi 60 meter per sekon. Nah, ini kan jelas nih pertambahannya secara beraturan, berubah dia secara beraturan sebesar 20 meter per sekon. Dari sini ke sini kan juga 20 meter per sekon. Ya, nak ya. Kalau seandainya pertambahannya itu secara beraturan, nah, udah ada pertambahan, berarti kan ada perubahan kecepatan atau kelajuan, otomatis dia memiliki yang namanya percepatan.
Kalau seandainya kelajuannya perubahannya tetap, berarti nilai A-nya konstan sekarang, atau A tidak sama dengan 0 ya nak ya. Kalau GLB tadi A nya sama dengan 0, kalau di GLBB A nya tidak sama dengan 0, malah A itu nilainya konstan, tetap, kecepatannya tetap, karena pertambahan atau pengurangan kecepatannya juga konstan. Jadi V ini bisa berubah di sini bisa bertambah atau berkurang ya nak. Ketika kita mengegas motor itu berarti bertambah ya kan. Ketika kita mengerem, nah berarti dia berkurang. Nah, bertambah atau berkurang itu secara beraturan. Paham? Nah, di sini untuk GLBB, nah ini harus sampai nanti kalian kelas 12 pun diingat nih, 3 rumus ajaib ya nak. Nah, ada 3 rumus ajaib. Yang pertama, kecepatan akhir. Untuk mencari kecepatan akhir, kita bisa dengan menjumlahkan kecepatan awal ditambah dengan percepatan yang dikalikan dengan waktu. Rumus yang kedua, untuk mencarinya kecepatan akhir juga bisa dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, kecepatan awal kuadrat, ditambah 2 dikali percepatan dikali dengan perpindahan atau jarak tempuhnya, perpindahan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mencari perpindahannya tadi atau jaraknya tadi, CS, itu kecepatan awal dikali waktu tempuh ditambah setengah kali AT kuadrat. Nah, di sini ada 3 rumus ajaib ini, tolong dihafal dan dipahami. Maksudnya dipahami berarti tergantung dengan soalnya nanti. Nah, kalau yang diketahui itu kecepatan awal, akhir, waktu. Nah, di sini nggak ada S ya nak. Kalau di rumus yang kedua yang nggak ada siapa? T. Yang nomor 3 yang nggak ada siapa? VT ya. Tapi ketiga-tiganya memiliki namanya percepatan si A. Nah, itu makanya dipahami nih, apa yang ada di soal itu kita gunakan dalam rumus ini. Jadi dipilih nanti rumusnya ya. Nah, kemudian catatan. Nah, catatan di sini nilai A itu akan positif ketika dia percepatan. Berarti mengalami pertambahan kecepatan. Kemudian nilai A itu akan bernilai negatif ketika dia mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang. Oke. Nah, untuk grafik biasanya yang keluar itu grafik nih, P terhadap T, grafik P terhadap T. Nah, berarti kan kalau pada GLBB ini bisa percepatan atau perlambatan. Ketika dia percepatan tentu dia grafiknya ke atas ya nak ya. Nah, di sini nilai A-nya adalah positif karena dia percepatan. Kenapa? Kecepatannya kan bertambah setiap waktunya, berarti dia grafiknya lurus ya nak, lurus serong ke atas maksudnya. Terus kemudian kalau seandainya dia perlambatan, melambat. Nah, kalau perlambatan berarti lawannya turun dia ya grafiknya. Nah, untuk efek kenaikan. Nah, ini nilai A-nya berarti negatif karena dia perlambatan. Baik percepatan maupun perlambatan, untuk mencari nilai S-nya, jarak atau perpindahannya itu sama, luas grafik. Ini khusus untuk grafik. Oke. Nah, yang paling penting itu kalian pahami yang 3 rumus ajaib ini ya. Oke, ini untuk GLBB. Bisa dipahami ya nak untuk GLBB, GLB dan GLBB.